Apa sih bedanya Darian X2 dan juga Darian X3? Kita mulai dari hardware-nya dulu ya. Darian X2 ini menggunakan 4 driver motor BTS 7960 dengan motor DC itu sekitar 18.000 rpm di 12 volt. Lalu dia juga menggunakan encoder yang sudah bisa membaca dua arah, menggunakan prosesor SP32 original, prosesor SP32 versi yang seperti ini, dan juga menggunakan 16 sensor. Untuk tombol itu menggunakan 4 tombol untuk perubahan menu, untuk men-setting menu. Lalu di sini juga ada buzzer, ada juga ini colokan untuk baterai. Jadi baterainya itu menggunakan baterai 3S yang tegangannya 11,1 volt. Dari segi bobot sekitar ya 265 gram. Sekarang kita bahas dari X3. Mempunyai 16 sensor, lalu menggunakan motor DC BLDC. Tuh, ini dia nggak ada gearbox, dia langsung ke motor. Jadi BLDC yang digunakan yaitu BLDC Outrunner, yang dimana ya bagian yang berputar itu justru bodi luarnya. Menggunakan driver motor BTS, ini ada 6 BTS. Ini ada di bawah sini, ini driver motor BTS nya. Lalu menggunakan prosesor SP32S3. Ini berbeda dengan Darian X2 ya, karena untuk menggerakkan motor BLDC ini membutuhkan pin yang lebih banyak. Jadi yang lebih cocok adalah SP32S3. Kalau X2 itu tersambung dari beberapa part. Ini beberapa part kecil yang disambung-sambung seperti untuk sasisnya. Ini bagian penjepit motor, ini sasis tengah untuk velg, lalu ini board driver, ini board MCU, ini board sensor. Tapi kalau untuk Darian X3 itu hanya ada 2 board, yaitu board sensor dan juga board MCU. Di sini MCU dan driver sudah menjadi satu. Kenapa disatukan? Karena butuh banyak pin untuk menggerakkan si motor ini. Jadi kalau misalkan dipisah itu pasti akan banyak sekali sambungan dan rawan longgar, teman-teman. Makanya didesain menyatu seperti ini. Juga ada board encodernya itu ada di sini. Ini board encoder ada di sini. X3 itu menggunakan 3 hal sensor. Jadi hal sensor ini bagian dari motornya ini sebenarnya. Jadi di BLDC itu kan membutuhkan input posisi untuk dibaca oleh microcontroller, sekalian dikombinasikan sebagai encoder. Kemudian di X3 itu menggunakan baterai 2S. Kenapa nggak 3S? Karena di 2S aja motornya ini bisa berputar hingga kecepatan 4000 rpm, teman-teman. Jadi cepet banget. 2S aja udah cepet banget di 4000 rpm. Kalau 3S itu udah pasti liar, karena kenyataannya saat berjalan pun nggak mungkin sampai kecepatan 4000 rpm ya. Sampai kecepatan motor ini berputar di 2000 rpm aja kayaknya jarang banget. Itu harus bener-bener jalan yang lurus baru kita bisa pakai di 2000 rpm itu. Makanya 4000 rpm itu rasanya masih terlalu over sih. Lalu untuk pengaturan tombol dan juga display ini masih sama persis. Jadi teman-teman itu kalau yang udah biasa pakai Darian X2 itu pasti pakai Darian X3 lebih mudah. Ini kalau di Darian X3 itu kita timbang beratnya sekitar ya 253 gram. Antara dua robot ini berat dasarnya itu nggak terlalu jauh. Tapi dia itu bakal mulai jauh beratnya ketika sudah ditambah baterai. Karena ini 3S, 3S itu biasanya lebih berat itu teman-teman. 3S itu sekitar 60 sampai 70 gram, sedangkan yang 2S itu biasanya sekitar 50 gram. Jadi ketika ditambah baterai ini baru berat keduanya mulai berasa jauh. Kita lihat di bagian torsi. Jadi di X2 ini sudah memiliki torsi yang cukup
Ini sudah menggunakan gear, jadi torsi di rodanya ini, torsi final di rodanya ini itu cukup, jadi bagus. Dia bisa memberikan gerakan yang halus, udah asli dari motornya ini. Tapi kalau di X3 ini torsinya itu cenderung rendah di putaran rendah, jadi baru berasa dapat torsi itu di putaran tinggi. Maka untuk mendapatkan torsinya itu dibantu dengan program closed loop atau PID terhadap RPM. Jadi ketika motor diberikan RPM 600 RPM, ketika ada hambatan dia akan PWM-nya akan otomatis naik, jadi putarannya ditetap di 600 RPM gitu. Itu akan memberikan hasil yang sebenarnya lebih stabil daripada X2. Jadi meskipun torsinya ini secara torsi X2 itu punya torsi yang lebih besar dari X3, tapi karena X3 punya software closed loop PID itu, torsinya bisa bahkan lebih bagus dari X2. Lalu dari segi perawatan itu X2 mempunyai beberapa part kecil-kecil ini yang disambung menggunakan baut-baut seperti ini. Jadi dari segi perawatan jelas ini akan lebih sering. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai robot ini, itu pasti teman-teman harus mengenal kondisi terbaik dari robot ini. Apakah gearnya ini jarak gearnya terlalu jauh atau terlalu dekat. Kalau misalkan berubah harus di setting lagi. Lalu di bagian gear juga ini semakin lama pasti ada masanya, ini pasti bakalan habis. Ini salah satu dari gear-gear ini. Dengan motornya juga, ini motor juga ada umurnya, pasti semakin sering dipakai dia performanya akan berubah. Jadi dari awalnya seimbang, semakin lama mungkin mereka akan memiliki selisih dan sampai akhirnya ini bisa mati. Jadi motor brush itu umurnya emang nggak terlalu panjang kalau misalkan sering dipakai. Lalu kalau untuk dari yang X3 ini perawatannya sangat minim sekali teman-teman. Ini tidak ada gear, jadi nggak usah khawatir soal gear. Lalu paling kalau karena getaran ini juga sangat minim getaran sebenarnya. Ini kalau misalkan saya putar pelan, saya masih agak kesulitan gitu karena berasa ada patahan-patahan dari gearnya ini. Jadi kalau diputar terlalu cepat itu pasti getarannya akan semakin terasa. Tapi kalau di Darian X3 itu saya bisa putar pelan, itu nggak ada getaran-getaran, ada tapi dikit banget. Jadi ini lebih minim getaran daripada Darian X2, makanya baut-bautnya ini akan lebih jarang untuk longgar, dan juga tidak ada gear yang semakin lama semakin habis. Juga motornya ini dia nggak cepat habis, dia nggak cepat mati gitu, karena tidak ada bagian yang bergesekan di motornya ini. Oke, sekarang untuk performa kita lihat di garis yang sederhana dulu. Untuk pemasangan baterai di robot Darian X2 itu teman-teman bisa menggunakan baterai 3S. Yang jelas dimensinya itu yang penting muat di sini. Nah, itu teman-teman bisa pakai. Ini tinggal dicolok ke sini, strapnya dipasang. Nah, ini tampilannya masih seperti ini. Nah, kalau untuk Darian X3 itu
menggunakan baterai 2S. Lalu untuk versi standarnya sudah kita siapkan double tip strap yang bisa dipasang di sini dan juga di baterainya. Jadi untuk pemasangannya itu tinggal ditaruh seperti ini aja. Udah, ini udah kuat banget teman-teman. Tuh, dia nggak akan jatuh. Coba lihat lagi. Tuh, ini saya angkat seperti ini juga dia kuat. Ini tinggal dipasang. Nah, tinggal kita hidupkan. Ini tampilannya sama persis kok tampilannya. Jadi untuk gantinya sangat simpel sekali. Ini nggak perlu ngikat-ngikat, cuma cukup ditaruh aja. Udah. Oke, kesimpulan akhirnya yaitu kalau teman-teman tanya mana yang lebih cepat antara Darian X2 dan Darian X3, ini secara spesifikasi motor jelas jauh lebih cepat yang X3, tapi secara performa jalan itu masih lebih cepat X2 dikit. Jadi duanya sama-sama mirip, tapi kalau di track yang banyak banyak garis yang lurus, itu X2 masih lebih unggul karena emang dia didesain dia nggak gampang standing. Tapi kalau untuk X3 ini dia untuk mencapai speed puncaknya itu agak tertahan sama sistem OS-nya karena robotnya ini sangat ringan. Kalau dari segi stabilnya mana yang lebih menang, itu juga sama, masih sama persis. Untuk kestabilan awal, kalau dua-duanya masih sama-sama baru, itu jelas X2 masih lebih menang daripada X3. Tapi karena X2 ini part-partnya ini ada umurnya, itu pasti lama-kelamaan dia harus teman-teman servis lagi supaya performanya optimal lagi. Kalau enggak pasti dia kestabilannya lama-lama menurun bahkan sampai benar-benar susah untuk disetting. Jadi kalau untuk X3 itu dari awal udah mudah disetting meskipun nggak semudah X2 saat baru, tapi dia itu konstan. Jadi sampai kapanpun itu pasti pengaturannya akan semudah itu aja. Dia bakal lebih awet daripada X3. Jadi secara kestabilan mana yang teman-teman suka? Yang stabil tapi harus selalu butuh perawatan, atau yang stabilnya di bawah sedikit tapi konsisten, gak selalu di otak-atik lagi? Lalu dari kemudahan setting, ini saya rasa dua-duanya sama-sama mudah sih ya, tapi lebih terasa saat pengukuran menggunakan encoder karena Darian X2 ini punya torsi yang kuat. Jadi ketika kita mendorong itu akan terasa sangat berat motornya. Tapi ketika menggunakan Darian X3 itu saat kita mendorong atau melakukan pengukuran menggunakan encoder itu terasa lebih mudah dan lebih stabil. Lalu dari segi kepraktisan, mana yang lebih menang? Oh, ini jelas jauh X3 lebih menang kalau dari segi kepraktisan, karena ya ini sangat minim perawatan dan juga bahkan untuk mengganti baterainya juga cukup seperti ini aja. Tapi kalau teman-teman mau pakai tali juga tetap bisa, di sini ada lubang untuk masukin talinya. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Jika ada pertanyaan lain mengenai robot Darian X2 ataupun Darian X3, silahkan teman-teman DM saya dan insya Allah akan saya buatkan video lainnya.